Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya terlebih dulu selama sekolah, apakah kalian sudah selalu sarapan pagi hari? Sudah. Tadi pagi sudah sarapan? Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada adik, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Selamat pagi anak. Apa pembelajaran kita pada hari ini? Matematik tentang pecahan. Nah, operasi pecahan. Nah, coba perhatikan materi yang Pak bagikan di atas meja. Ini ada gambar Edo dan temannya sedang membagi sebuah melon. Nah, sebuah melon. Nah, di dalam melon ini Edo membaginya menjadi 8 bagian. Nah, 8 bagi 8 bagian. Nah, 8 bagian ini akan dibagikan 1 per 1. Yang mana yang satu bagian disebut dengan 1 per 8. Kenapa dia 1 per 8? Kenapa disebut dengan 1 per 8? Karena di melon tersebut sudah dibagi 8. Berarti satu bagian dari melon tersebut ditulis dengan 1 per 8. Nah, itu yang disebut dengan pecahan. Nah, sekarang sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan, tapi
sekarang kita belajar bagaimana tentang menjumlahkan pecahan tersebut. Nah, misalnya pecahan 1/2 ditambah dengan 2/2. Nah, kira-kira seperti itu penjumlahannya. Nah, untuk sebagai contohnya pecahan tersebut, tadi kan melonnya dibagi 8. Nah, sekarang kertas ini Bapak bagi menjadi dua bagian. Berapa bagian kertas yang Bapak pegang? Sekarang sudah menjadi 2 bagian. Satu bagian ini berapa pecahannya, nilai pecahannya? 1/2. 1/2. 1/2 ini nilainya setengah dari kertas yang berarti 1/2 itu nilainya setengah. Kalau kedua kertas ini berapa nilai pecahannya? Kedua kertas. Kedua kertas ini berapa nilai pecahannya? 2/2. Nah, kalau sekarang kertas ini berapa bagian kertas yang Pak pegang? 4. Kalau keempat buah kertas ini berapa nilai pecahannya? Keempat-empatnya? Keempat-empatnya? 4/4. Nah, kalau keempat-empatnya berarti pecahnya 4/4. Nah, 4 dari 4 buah pecahan. Kalau 1 dari 4 di sini Pak pegang, berarti satu bagian ini berapa pecahannya? 1/2. Kertasnya sudah 4 menjadi 4. Nah, berarti satu kertas ini berapa nilai pecahannya? Yang lebih keras. 1/4. Nah, sekarang di tangan kiri Bapak dan tangan kanan Bapak ada 2 kertas. Kalau kertas yang di tangan yang kiri ini berapa nilai pecahannya? 2/4. Kalau di tangan kanan? 2/4. Kalau ditambahkan, kan penyebutnya sama kan? 2/4. Kalau Bapak tambahkan kedua-duanya, berapa jumlah nilai pecahannya? 4/4. Nah, sudah pintar. Nah, sekarang untuk penjelasan lebih lanjut tentang operasi penjumlahan, Bapak akan melihatkan tayangan video berikut. Silakan Bapak perhatikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Excellence. Kali ini kami akan mencoba memberikan materi tentang cara mudah penjumlahan untuk pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami tentunya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya.
Misalnya untuk contoh soal yang pertama, kita ambil yang mudah terlebih dahulu. Ini misalnya kita ambil yang penyebutnya sama terlebih dahulu, yang mudah. Contohnya 2, oke, per 7 ditambah 3 per 7. Nah, ini kebetulan penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, oke, berarti bagian pembilang ini bagian atas itu boleh langsung kita operasikan. Itu bentuk 2 ditambah 3 berapa? Jadi 5 dan kemudian tetap berbeda selesai. Oke, itu kalau penyebutnya sama. Sekarang kita ambil contoh yang pecahan yang penyebutnya beda. Contoh 4 per 5, oke, ditambah 2 per 3. Oke, sekarang penyebutnya udah beda nih, itu 5 sama 3. Nah, perhatikan untuk trik mudahnya, khusus untuk penjumlahan pecahan biasa, itu bagusnya kita pakai teori kali silang. Oke, perhatikan teori kali silangnya gini, 4 kali 3 berapa? 12. Oke, yang perubahan, oke, di sini di tambah. Lanjut 2 kali 5. 5 berapa? Itu 10. Oke, untuk penyebutnya itu sama-sama kita kalikan. Itu 5 kali 3. 3 berapa? Itu 15. Lanjut 12 ditambah 10 berapa? Yaitu 2 per 15. Dan kemudian dia sama. Bagaimana? Gampang kan? Sangat gampang tentunya. Nah, bagaimana kalau jawabannya diminta dalam pecahan campuran? Nah, gampang. Perhatikan cara mengubahnya dalam bentuk pecahan campuran. 22 dibagi 15 yang mendekati berapa? Yaitu 1. Terus penyebutnya berarti di bawah berapa ini? Itu 15. Nah, 1 dikali 15 bentuknya 15. Sedangkan di atas ini 22. Selisihnya berapa nih? 2 kali 15 yaitu 7. Maka jawaban itu adalah 17 per 15. Itu dia. Oke, biar lebih paham lagi, kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya 3 per 4, oke, ditambah 2 per 5. Oke, perhatikan angka-angkanya sama dengan yang di atas tadi, yaitu kita pakai dari kali silang. Jadi sekarang jadinya apa nih? Yaitu 3 kali 5 berapa? 15 ditambah 2 kali 4 berapa? Yaitu 8 per, perhatikan penyebutnya ini sama-sama kita kalikan ya. 4 kali 5 berapa? Yaitu 20. Lanjut 15 ditambah 8 berapa? Yaitu 23. Ini per 20. Ini dia jawabannya. Itu kalau dalam bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau diminta jawabannya dalam bentuk pecahan campuran? Oke, gampang. Perhatikan. 23 dibagi 20 yang mendekati berapa? Itu tentunya 1. Sini penyebutnya berapa tadi? Yaitu 20. Kalau 1 kali 20 yaitu 20. Kita akan di atasnya ini 23. Selisih dari 23 sama 20 berapa? Yaitu 3. Sisanya kita tulis di atas. Sini. Itu dia jawabannya. Oke? Berarti jadi jawabannya itu adalah 3 per 20. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah. Oke? Bagi adik-adik ataupun rekan-rekan semuanya yang masih bingung ataupun masih ragu, itu boleh ditanyakan langsung lewat kolom komentar kami. Dan itu gratis ya, tanpa biaya sepeserpun. Insya Allah secepatnya akan kami jawab. Bahkan untuk soal-soal yang lain, misalnya pelajaran di sekolah, SD, SMA ataupun SMP, itu juga boleh ditanyakan langsung. Nah, di sini ada 2 buah contoh yang dijelaskan dalam video ini tentang penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Apakah sama cara penjumlahannya antara penyebut yang sama dengan penyebut yang berbeda? Sama kan ya dari video tadi? Yang ini kan, nah yang 4 tunjuk ini, kan 2 per 7, 3 per 7. Yang mana yang penyebutnya? Yang bagian bawah, yang bagian bawah.
Nah, yang ini yang penyebut, yang angka 7. Yang di atasnya apa? Pembilang. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti tugas kita hanya menjumlahkan. Kalau dia penjumlahan, berarti langsung kita jumlahkan. Tapi kalau dia pengurangan, berarti langsung kita kurangkan. Misalnya 2/7 ditambah 3/7, berapa hasilnya? 5/7. Nah, untuk soal yang kedua, 4/5 dan 2/3, apakah penyebutnya di sini sama? Tidak. Untuk pecahan yang pertama, penyebutnya 5, dan pecahan yang kedua, penyebutnya 3. Nah, untuk langkah berikutnya, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Yang 5 dan 3 ini harus kita samakan. Bagaimana caranya kita menyamakan? Nah, caranya kita menyamakannya dengan cara kali silang. Yang angka yang 4, yang pembilang di atas, dikali dengan penyebut yang bawah pecahan yang kedua. Nah, 4 dikali 3, hasilnya berapa? 12. 2 kali 5 berapa hasilnya? 10. Untuk penyebutnya, kita sekalikan penyebut dengan penyebut. 5 dikali 3. Nah, berapa 5 kali 3 hasilnya? 15. 12 ditambah 10 berapa dia? 22. Per berapa? Per 15, karena penyebutnya sudah kita samakan menjadi, berarti dia 15. 22 per 15. Nah, nanti kalau soalnya diminta diubah menjadi kepecahan campuran. Nah, pecahan campuran seperti ini. 7 per 15. Nah, 22 ini dibagi 15, dapatnya berapa? 1. Iya, dapat 1. Nah, 22 dibagi 15 dapat 1. Berapa lebihnya? Berlebih ya? Lebihnya 7. Lebihnya ditulis di atas dan di per 15. Penyebutnya 15. Penyebutnya tidak berubah. Yang berubah cuma penyebutnya. Untuk soal yang kedua, 3/4 ditambah 2/5, samakah penyebutnya? Berbeda. Pecahan yang pertama penyebutnya 4, dan pecahan yang kedua penyebutnya 5. Bagaimana caranya kita menyamakan penyebutnya tadi? Dikali silang. Yang mana dikali silangnya? 3/5